Tapi ya lagi-lagi sih orang Indonesia, kita masih Indonesia, orang Indonesia suka. Tapi memang waktu itu boomingnya itu bro. Jadi saya juga kalau bahasanya bakar uang, yang dikejar adalah untuk, halo ke kawan semua, bertemu lagi dengan saya Bagus WS dalam channel YouTube Bagus WS. Dan untuk sesi kedua kali ini saya tetap masih bersama dengan bro gua nih, ada Bang Wardiman. Bro sehat bro? Ya, sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah. Kalau gitu kali ini kita coba akan angkat sedikit tema tentang yang masih dari dalam dunia digital dan perkembangan teknologi. Cuman memang yang agak sedikit berbeda karena ini update isunya terkait produk yang high class, siapa lagi kalau bukan iPhone gitu, atau lebih tepatnya Apple ya. Ya kalau kita melihat dan kembali ke sejarah tentang Apple ini sendiri kan memang panjang, orang-orang akan mengingat tentang Steve Jobs sebagai pendiri. Dan perusahaan ini memang awalnya didirikan atau berdiri pada bulan Januari 1977 dengan menggunakan, kalau awal-awal ininya logonya kan itu kayak pelangi ya, Apple berbentuk pelangi dengan menggunakan nama Apple Computer Inc. Namun pada bulan Januari tahun 2007, Jobs mengubah nama perusahaan dari Apple Computer Inc. ke Apple Inc. sebagai cermin beralihnya fokus perusahaan dari pembuat komputer ke barang elektronik konsumen. Jadi awalnya memang ketika kita lihat kondisi Apple ketika awal-awal memang menciptakan perangkat-perangkat terkait PC. Jadi trennya memang kan di tahun-tahun itu adalah awal mula dari PC berkembang. Jadi tapi semakin ke sini Apple merevolusi perusahaannya ketika kembali dipegang oleh Steve Jobs, karena kan sejarahnya Steve Jobs sendiri sebagai CEO dan founder bahkan pernah dipecat dari perusahaan ini sendiri. Nanti mungkin akan ada penjelasan lanjutan. Dan kalau kita lihat Apple ini sendiri ini berawal dari seorang dua sahabat ya. Jadi kawan-kawan dimanapun berada, kalau yang menggunakan produk iPhone itu ini berawal dari dua orang bersahabat yang dimana awalnya bermimpi lah, dari si Steve Jobs ini bermimpi akan menciptakan sesuatu yang revolusioner dan akhirnya membuat PC pribadi pertama dengan penggunaan grafis. Jadi kunci utama dari si Apple ini awalnya Wardiman itu adalah bagaimana menciptakan PC pada zamannya dengan antarmuka pengguna grafis. Dan uh, nama temannya si Steve Jobs ini adalah Stephen Jobs Wozniak. Ya, si Wozniak inilah yang memberikan pandangan karena sangat cerdas si Wozniak ini. Tapi di balik cerdasnya Wozniak ada si Steve Jobs yang mendukung untuk merealisasikan mimpi itu. Dan akhirnya adalah si produk-produk hari ini yang kita temui seperti iPhone. Kalau saya tidak salah yang paling terkenal juga itu dulu awal-awal PC itu adalah Macintosh, Mac ya sekarang ya gitu. Ya. Mungkin sedikit pengantar Bro Wardiman. Jadi diskusinya kita akan coba lanjutkan karena kan setiap tahun ya kalau kita melihat Ya. perkembangan elektronik atau penggunaan elektronik atau teknologi makin cepat. Bahkan tiap tahun kalau kita lihat dari produk-produk Apple, mungkin PC, Macintosh, terus iPad, terus ada juga iPhone yang dimana sejarah tentang pembuatan untuk mendengarkan lagu dari saku katanya. Nah, itu adalah yang diangkat oleh Apple waktu itu Steve Jobs pada saat presentasinya. Terus kita coba mungkin ada isu mungkin dari Apple Bang Wardiman Bro. Kalau misalnya ada, coba kita diskusikan. Kalau saya sih mungkin ada juga nanti. Tapi kalau dari Bro Wardiman mungkin ada juga. Oke, oke. Kalau kita lihat ya, mungkin yang pertama ya. Kalau kita lihat kan, bentar ya, gua berbesar dulu. Jadi 6 Juni ini
kan ini kira-kira 4 Juni ya. Jadi 6 Juni itu kita akan ada event dari Apple. Jadi di situ bakalan ada peluncuran mungkin perangkat terbaru ataupun software-software barunya dari Apple ya. Jadi kalau yang akan kita bahas ini sebenarnya bentukannya itu lebih ke arah isu ya. Karena pada akhirnya kalau mau lihat realnya nanti di Juni ke depan ini itu bakalan rilis apa yang sebenarnya yang menjadi arah acuan teknologi terbaru dari Apple kayak gitu ya. Nah, kalau dilihat dari isunya bakalan ada iPad OS baru, Mac OS baru, sama kita nggak tahu ya kalau yang Apple Air, tapi pasti kemungkinan muncul Apple Air karena di tahun yang sama kan sudah muncul Apple Pro-nya. Makanya yang kita gadang-gadang yang muncul itu Apple Air sama yang desktopnya. Nah, kalau ada juga rumornya itu bakalan ada VR. Jadi ada VR Google yang bakalan muncul di event mendatang. Tapi ini masih berbentuk rumor karena secara grafis pun ini cuman gambar sketsa. Ini masih gosip ya Mungkin dalam dunia iya, teknologi, yap. masih isu. Dan tapi memang ini mendukung ini ya langkah ini terkait metaverse ya. Ini semua kayak masuk dalam dunia digital. Alat yang kayak seperti ini mendukung perkembangan teknologi terkait metaverse mungkin ya. Kayak begitu mungkin, Bro. Iya, tapi kalau kita lihat kalau kita membahas menuju ke arah metaverse ya, kan kalau di metaverse itu kalau kita lihat ya kita sebut saja Mark Zuckerberg ya, waktu dia presentasikan itu kayak gimana ya? Kayak dunia tanpa batas kan. Jadi ceritanya kita berdiri aja, kita akan feeling dekat gitu dengan orang-orang di sekitar kan. Tapi kalau apa ya, VR ataupun ini virtual reality yang kayak pakai Google gini, itu kan sebenarnya kita masih terbatas lokasi kan pada akhirnya. Kita bukan seperti yang visi dari metaverse itu sendiri bahwa kita akan tidak perlu terbatas dari lokasinya kita akan feeling seperti sama aja itu party di online sama party di offline pun sama aja. Tapi kalau VR itu pasti keterbatasannya cuma visual. Jadi pada akhirnya kita terbatas ke visual mata aja, walaupun seumpama kalau kita pakai monitor, itu kita cuma bisa lihat depan nih kan. Tapi kalau VR, contoh kita bisa lihat 360 derajat ya. Seperti itu mungkin Bro Bagus. Atau ada isu lain yang mau didiskusikan lagi? Kalau dari saya sih yang tadi sih yang kedua, bahwa memang akan ada, kalau terkait produk sih memang akan beberapa informasi yang lalu memang akan ada muncul iPhone 14 sih, isunya seperti itu. Dan dari beberapa ini sih analisis yang diberikan di beberapa berita ya, atau beberapa analisis insider itu ya, bahkan analisis ungkap bahwa iPhone 14 nantinya itu akan Ya. meniru fitur Android, akan meniru fitur Android. Dan Apple dirumorkan mengusung fitur yang mana iPhone 14 itu akan meniru Android dengan iOS 16, membangun dukungan masa depan untuk layar kunci yang selalu aktif atau yang disebut always on display gitu. Tapi Jadi yang juga kalau merupakan spesial ya. enggak ini juga sih Bro, kalau gue lihat ya, kalau kita berbicara software ya, di dunia software itu gimana ya, kalau masalah niru-niru tuh kayak lumrah banget ya. Coba aja yang paling simpel aja, Gojek, Grab, Ya, 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 apalagi ya, ya. Maxim. Kan kayak gitu, kalau bisa dibilang siapa yang pertama kan mungkin siapa yang pertama, Uber kali ya, atau siapa ya. Ya Tapi Uber, Uber. Kalau tapi ini software Bro. Software itu saling tiru pun kayaknya nggak kayak gimana ya, karena di dunia software nggak bakalan ada apa ya, kayak royalti kayak gitu kan. Yang jelas kita nggak sama caplok gitu ya, caplok real ya, tapi kita ya, memang kembangkan sendiri walaupun fiturnya sebenarnya sama fungsinya. Karena nggak ada yang haki lah di bro ya. ya iya, nggak ada haki terkait fungsi OS. Jadi seumpama kalau memang ini kan, kalau ada hakinya juga lucu juga.
Seumpama kita sudah ada aplikasi yang untuk bikin form seperti Google Form ya. Seumpama Google Form itu ini apa namanya? Royalti. Jadi Ya, situs-situs yang bikin form lainnya gimana tuh? Harus bayar royalti ke Google karena Google yang pertama bikin fungsi untuk form. Kan aneh juga kan? Contoh di Apple. Apple seumpama HP apa ya yang duluan ada? Eee, HP dengan konsep apa ya, layar touchscreen. Seumpama Android punya ya layar duluan kan, touchscreen. touchscreen semua. Nih, jadi royaltinya harus bayar ke Android dong supaya bisa ini. Kan lucu Mereka juga, kan Pak. pernah mereka kan pernah saling berdebat bahkan sampai ke Hmm, pengadilan kalau nggak salah sisi antara Samsung atau si Apple ini ya. Tapi lebih jauh dari itu sih memang fitur ini memantau notifikasi sih pesan hingga update perkembangan tanpa hmm, menghabiskan baterai. kan ya. Awalnya sih kata si Guman atau orang yang memberikan informasi ini salah satu ini fitur always on display ini akan menampilkan jam level baterai dan widget lainnya, cuman akan dipasang ke iPhone 13 dengan Hmm, iOS 16, cuman tidak jadi karena Apple pada apa lagi namanya untuk iPhone 13 ini refresh rate-nya itu bervariasi antara ada 10 Hz ada sampai dengan 120 Hz. Makanya ya. nanti di sementara refresh rate dari iPhone 14 ini akan turun serendah 1 Hz saja. Refresh rate-nya lebih rendah, ini lebih disukai untuk tampilan always on display. Karena itu berarti ponsel ini hanya akan refresh Hmm, 1 kali per detik. Jumlahnya itu sudah cukup lah hmm, untuk para pengguna yang hanya melihat layar ponselnya sesekali. ya. Kecuali mungkin kalau yang di depan ponsel terus kan. Sayangnya karena perbedaan refresh rate itulah pengguna iPhone lama tidak akan mendapatkan fitur always on display. Ya meskipun perangkat mereka kompatibel dengan iOS 16, hanya pemilik iPhone 14 dan Pro Max yang bisa mendapatkan fitur itu sih gitu. Ini kita Hmm. tunggu aja lah di mana iPhone 14. Tapi kalau Ataukah bicara memang Apple hanya masalah menjual brand? tapi kalau bicara masalah teknologi ya, biasanya kan memang Ya, kalau teknologinya nggak di-sharing itu jatuh-jatuhnya bakalan ngadat juga pada akhirnya, karena persaingan itu bukan di bagian teknologinya sebenarnya, pada akhirnya di bagian konsumen. Kalau kita lihat contohnya kan si Tesla tuh, ya kan share tuh royalti terkait pembuatan baterai kan. Kalau ya. kita bisa lihat, kalau saya pikir sih ngapain kita share teknologinya kita kan, masalah baterai itu. Kalau memang kita pada akhirnya kita mau monopoli pasar kan, tapi pada akhirnya di-share. Kenapa di-share? Karena yang dibutuhkan sekarang adalah momentum untuk semua mobil itu beralih ke mobil listrik, dan caranya yang Mobil paling listrik. cepat itu adalah dengan kita share teknologi terkait itu. Ya, betul. Memang sih arahnya kalau saya lihat sih, Bro, memang kalau saya Tesla ya, kenapa dia open research itu ya memang ingin bangun ekosistem. Ternyata Hmm, startup atau perusahaan baru itu yang dibangun duluan, kalau bahasanya bakar uang, yang dikejar adalah untuk bangun ekosistemnya. Itu sih yang saya amati. Mungkin itu sih, ya. masih ada isu tambahan lagi mungkin yang tadi Kalau ini dilihat apa ya, kan kan ini stok perkembangan ya. ya Ini stoknya Apple kan. Tapi biasanya kalau melihat dari rumor-rumor kan kemarin aja pas yang waktu apa ya, si Elon Musk masuk di TV itu Twitter. kan Dogecoin itu larinya naik tuh. Oh Jadi naik, tapi ini udah dekat ininya juga eventnya Apple, stoknya masih di bawah rata-rata. Terlepas dari mungkin di Eropa sekarang tengah ini ya, krisis terkait ya, soal minyak ya, dan banyak hal yang membuat ya, mungkin konsumen merasa tidak perlu membeli stok. Tapi kalau kita lihat dari perkembangan 1 tahun terakhir sama 5 tahun terakhir, ini kita bisa lihat di 1 tahun terakhir itu stoknya Apple itu turun. Jadi pasar kelihatannya kurang pede dengan perkembangan dari Apple. Terlepas dari secara growth dia masih di atas rata-rata atau kalau dilihat dari 5 tahun terakhir. Nah,
Ini ya, ini terkait kondisi di Cina kan, kalau kita lihat Ya, kan. Jadi karena di Cina itu lagi ini, lagi lagi lockdown, lockdown kayaknya. heeh, makanya itu Apple juga kena imbasnya gitu. Karena apakah itu chip dan lain-lain ya. Mungkin ada tambahan terkait ini Pak Bagus. Jadi beberapa bisnis yang mungkin berhubungan dengan China akan berdampak ke depan karena mereka lagi lockdown dan pelabuhan Shanghai sebagai pelabuhan terbesar di negeri tirai bambu itu memang lagi membatasi ruang geraknya. Bahkan ada beberapa company yang memang akan stok produksinya akan sangat turun gitu. Dan memang bahkan ada isu juga sih yang menyatakan bahwa karena melihat kondisi seperti itu, keterbatasan suplai dan lain-lain, isunya ada juga sih bahwa si mana lagi namanya akan Apple. memindahkan ya, akan memindahkan Ya. Apple akan memindahkan tempat produksinya ke Vietnam. Itu sih masih isu juga sih. Cuman persoalannya adalah kalau kita lihat dari kondisi ini, bahwa supply chain menjadi penggerak ekonomi untuk beberapa pergerakan barang, akhirnya produksi terhambat. Nah, ini juga menjadi isu untuk itu tadi perkembangan stok di Nasdaq dan lain-lain segitu. Karena memang Cina makin banyak ya, makin banyak yang terjadi di sana dan perang dunia juga terus berlanjut antara Rusia dengan Ukraina, ternyata imbasnya banyak sekali lah, termasuk ekonomi dan lain-lain. Bahkan diprediksi di tahun 2022 ini setelah COVID mungkin agak melandai, tapi isunya lagi terkait krisis ekonomi malah gitu sih. Mungkin ini imbas dari semua itu. Ya, jadi kalau kita lihat ya, kalau yang belum tahu ya nanti bakalan apa yang bakalan rumornya yang bakalan keluar di event Apple yang 6 Juni nanti, itu kira-kira kayak gini lah. Jadi kemungkinan yang bakalan ada itu iPhone 14, iPhone 14 Max, terus iPhone 14 Pro sama Pro Max. Jadi nggak bakalan ada lagi iPhone mini, tapi pada akhirnya line up-nya jadi gini. Jadi ada konsep baru nih iPhone 14 Max. Jadi dia cuman iPhone biasa, tapi dengan layar yang lebih besar. Jadi bedanya itu. Jadi ada iPhone biasa layar besar, iPhone Pro, sama iPhone Pro layar besar. Kayak gitu ya. Max. Oh gitu. Ya, kayak Ini gitu. persoalan ini secara fungsi utama kalau dilihat-lihat ya memang berarti ini tergantung berapa bobanya ya kameranya sama berapa layarnya Ya, kayaknya nanti sih. tapi Mainnya yang kalau di interesting itu kemungkinan yang iPhone 14 itu bro, karena isunya bakalan sama aja sama iPhone 13, nggak ada beda. Jadi dia masih oh ya. pakai chipset lama sama dia bentuknya ya notch-nya masih di begitu-begitu aja. Jadi yang sebenarnya isu yang mau kita pastikan itu yang terkait apakah iPhone 14 itu bedanya apa sama iPhone 13. Karena kalau memang chipnya sama, fiturnya sama, Main. isinya sama, ngapain? Tapi makin hari bro teknologi makin terus ini ya makin terus berkembang bro ya makin terus Ya, berkembang dan kayaknya orang-orang di dunia teknologi makin tuntut untuk kreatif bro. Dan sampai di mana sih batas sebuah perusahaan raksasa seperti Apple, Microsoft dan lain-lain untuk terus berinovasi? Karena kan pada akhirnya kan pembacaan terhadap perilaku konsumen dan keinginan konsumen itu yang akan menentukan sekarang. Tapi ya lagi-lagi sih orang Indonesia, kita masih Indonesia, orang Indonesia suka kelihatan keren bro dengan menggunakan brand sih tapi gitu. kalau gue sih lihatnya sekarang ya, kan apa ya, antara kitanya yang udah pinter atau perusahaannya udah pinter ya. Karena pada akhirnya sekarang kita tidak berlomba-lomba lagi untuk membeli perangkat gadget itu yang terbaru, terkencang, terapa gitu. Tapi memang dari segi pasar pun sudah menyediakan fitur-fitur yang sepertinya kayak
ya secukupnya lah ya untuk beberapa konsumennya kita. Contoh aja nih Apple, dia kan bikinnya jadinya 2 kan, ada yang Pro, ada yang biasa. Jadi jatuh-jatuhnya ya kalau lu cuman mau pakai untuk biasa-biasa aja, nggak perlu untuk kamera yang super canggih, mungkin belinya yang iPhone gitu, yang rada standar kan. Sama juga yang dikeluarkan, kalau sekarang kan lihatnya, kalau dulu mah orang lihatnya kalau seumpama sudah ada handphone baru kan, itu handphone lama udah nggak bakalan terjual, tapi sekarang masih tetap bakalan terjual kan. Karena kelihatan bahwa secara kecepatan prosesor dan lain-lain sudah hampir di peak-nya, tapi secara fungsi sebenarnya HP-HP lama ini masih bisa digunakan secara fungsi, sehingga masih memiliki minat dari, apa ya, konsumen ya, kalau kita konsumen. lihat. Nah, Kalau kita lihat ini kan yang tadi dijelaskan Pak Bagus ya ya dia tentang analisa iya, fitur andalan Android. Tapi makanya kalau soal ini mah saya kurang ini ya, kurang oh, gimana isu ya, lah bro karena ya. iya, bukan bukan itu ya, maksudnya kan Isunya yang ditiru itu isunya seperti itu. fungsinya, fungsinya aja. Jadi nggak ada, kecuali dia mau tuntut, kalau sampai dituntut ya itu baru kita lihat lagi kan ke depannya gimana. Ya, oke. Tapi menarik sih memang bro. Ini perkembangan teknologi makin hari makin cepat lah, gerakannya luar biasa. Di tengah ekonomi bahkan dunia yang mungkin sedang porak-poranda, bahkan banyak isu-isu yang menyedihkan yang berlalu lalang di sosial media dan melintas di timeline kita ya. Memang inovasi itu adalah kunci kalau yang saya lihat ya. Apple bisa bertahan sampai hari ini pasti terus melakukan apalagi namanya riset, development dan lain-lain. Itu pastilah nggak mungkin dia di apalagi namanya di tempat produksinya, wah kita ada ide langsung produksi 14, 15, 16, 17 kayak gitu. Itu Ya, itu adalah hal sesuatu yang nggak mungkin untuk sebesar Apple sih itu. Mungkin masih ada lagi bro tambahan kalau dari saya sepertinya Apple ini masih masih isunya sih masih sebatas itu yang coba kita angkat sih karena supaya teman-teman yang nonton nantinya ini bisa tahu juga update terkait tentang produk teknologi satu-satunya itu adalah Apple ya atau bisa disebut biasa MacBook, ada kan ada iPad-nya dan lain-lain. ya. Nah, yang penting sih Kalau selama Apple mau kurangin harganya lah. ya, Mahal selama bro. harganya nggak naik lagi, itu kita kemungkinan bakalan nggak ada masalah. Tapi kalau dia naik lagi ya sulit juga ya. Sebenarnya kalau tentang Apple sih udah kelar ya. Cuman kemarin kan kita rencana mau bahas isu tentang BlackBerry itu. Cuman kayaknya kalau mau di wrapping ke satu materi agak berat ya. Karena isunya cuma satu. Saya lihat juga tadi Nah, kita kurang 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 menarik kalau kita wrapping menjadi satu satu video. Jadi ini kalau yang isu terbaru ya tentang BlackBerry ya. Jadi saya wrapping aja ke isu yang ini, ke video yang ini. Kalau kita lihat dari isu terakhir itu BlackBerry ternyata akan ada kerjasama dengan Google. Jadi dia kerjasama terkait Chrome. Kalau baru di ini baru belum tahu Chrome ini itu yang laptop yang itu tuh yang tidak pakai Windows. Jadi yang harga murah tapi ceritanya OS-nya itu Chrome OS. Jadi dia kerjasama terkait dengan sistem keamanan. Jadi kalau kita lihat-lihat nih BlackBerry sebenarnya sudah beralih fungsi dari yang awalnya dulunya kita lihat dia jualan HP ya, HP yang paling mahal ya, paling mehong ya sedunia ya. Sampai ya sekarang kalau dia sisa jualan terkait security. Jadi dia lebih ke arah sistem dan security terkait sistem. Jadi kalau kita lihat namanya dia bilangnya itu BlackBerry UEM ya. Jadi dengan itu dia rencananya bakalan itu kerjasama terkait keamanan dari Google Chrome. Cuman itu aja sih.
Pak Bagus kalau lihatnya. Dan ini buat stoknya Kalau BlackBerry itu kemarin sempat naik, walaupun turun lagi sih pas resesi, karena di Amerika kan digadang-gadang bakalan resesi ya, walaupun secara teori belum terjadi, tapi kita lihat ke depan gimana, Pak Bagus. kalau lihat sih gini, kalau bicara BlackBerry karena kan kita masukkan dalam video ini juga, Ya, bro. Kalau BlackBerry, saya mengingat soal masa lalu aja sih sebenarnya. Saya juga dulu pengguna BlackBerry di awal-awal tahun 2011 lah atau 2012 gitu. orang kaya Dan bapaknya. waktu itu mahal banget lah bro. Jadi saya beli second, saya lupa BlackBerry tipe berapa. Tapi memang waktu itu boomingnya itu bro. Jadi saya juga salah satu orang yang kena inilah, apalagi namanya ya, kena tren lah gitu, kena tren. Ya, Dan memang perkembangannya sangat sangat keren waktu itu kalau orang menggunakan ya. BlackBerry. Terus kayak iPhone juga lah sekarang, update-nya apalagi nih terbaru tipe berapa gitu kayak gitulah. Dan akhirnya BlackBerry inilah yang menjadi ini. Cuman pada akhirnya ya, kalau berbicara teknologi dan apalagi alat komunikasi seperti handphone, ya saya melihat Nokia yang waktu saya SMP atau SMA pakai Nokia misalnya, terus ke BlackBerry digantikan. Jadi masa zaman itu terus berganti tergantung bagaimana ininya. Karena menurut informasi si Nokia ini bukannya rugi, tapi hanya tidak berinovasi aja katanya gitu. Jadi kalau apa company-company atau corporate besar tidak ingin kehilangan keuntungan atau terus berlanjut di dunia usahanya, ya pasti harus melakukan inovasi. Itu sih mungkin, karena kalau kita isu BlackBerry ternyata dia tetap bertahan dan dengan mengubah core bisnisnya yang dulunya mungkin produsen handphone, tapi bisa kita lihat terkalahkan marketnya sama produsen-produsen handphone lain Android lah yang merajai pasar sekarang. Xiaomi kita lihat perkembangannya luar biasa, dan memang kelihatannya sih lebih merakyat sih harganya. Gitu sih juga BlackBerry. Waduh, tapi ya setiap setiap produk itu punya segmen pasarnya, jadi Ya. tergantung menjaga maintenance segmen pasar sih. BlackBerry pun juga mungkin kehilangan pasarnya, akhirnya berubah core bisnis. Ini hal yang informasi terbaru. Terima kasih Bro Wati memberikan info. Oh, ternyata BlackBerry tetap bertahan dengan menjadi sekuritas tentang teknologi, dan malah akan bekerja sama dengan perusahaan raksasa seperti Google. Itu luar Ya. biasa sih gitu. So Oke, mungkin kalau bro. dari saya mungkin ada tambahan lagi bro. Sepertinya cukup, bro, untuk sesi kali ini Oh, ya. oke. Terima kasih Bro Watiman atas waktunya yang singkat, padat, dan keren. Tentu di kemudian hari diskusi ini harus berlanjut, dan sampai jumpa untuk minggu depan di channel YouTube Bagus West. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.